Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Kata Kita. Kali ini kita kedatangan tamu dari Haris Centraland Semarang. Mungkin langsung perkenalan satu-satu. Oke, boleh. Apa nih sebutannya nih? Kata Kita. Kata Kita ya? Kata Kita. Halo untuk listener dan juga untuk penonton podcast Kata Kita. Saya Askar Rizal Muhammad selaku Marketing and Branding Manager di Haris Hotel Centraland Semarang. Dan di sebelah saya ada Cheers, sapaan dulu ya Haris ya. Iya. Saya Adi Wijaya selaku Food and Beverage Manager di Haris Hotel Centraland Semarang. Iya. Oke. Untuk kedatangan mas-mas cakep ini. Aduh. Terima kasih Mas Fauzi. Iya, kelihatan seger-seger walaupun puasa ya. Mungkin Ramadan ini apa sih yang disediakan atau yang diagendakan dari Haris Hotel Semarang? Oke, mau siapa dulu nih? Jangan dulu nih. Saya dulu aja ya. Sweet aja deh, sweet. Sweet ya. Oke. Pas agak dulu deh. Oke. Iya. Kalau untuk Ramadan ya Mas Iya. Fauzi, kalau untuk hotel sendiri itu adalah salah satu momen-momen yang paling ditunggu. Iya. Even beberapa kamar atau okupansi memang agak melandai daripada bulan-bulan sebelumnya. Cuma agenda hotel di Ramadan tuh seru-seru, Seru-seru. asik-asik, Wah. seru-seru banget ya Paman ya. Penasaran jadi. Asik-asik banget. Jadi mulai dari kayak let's say yang kita kasih ke tamu, terus juga dari kegiatan kita sehari-hari itu ada aja ceritanya kalau di bulan Ramadan. Kayak misalnya kalau untuk tamu sendiri, kegiatan kita yang jelas pasti ada bukber all you can eat ya Paman ya. Harus ada. Ada bukber all you can eat, itu namanya ngabuburit asyik. Ngabuburit asik. Ngabuburit asyik tuh istilahnya trademarknya Haris. Iya. Jadi nama judulnya dari tahun ke tahun adalah ngabuburit asyik. Nah, untuk Sudah tahun jalan 6 tahun ya? sudah jalan 5 tahun. 5 5 tahun karena 2020 Oh, kita berhenti. pandemi Iya, kan. pandemi. Jadi kalau misalnya dihitung udah ada 5 kali ngabuburit asyik Iya. kayak gitu. Nah, Udah lama ya Mas ya. udah lama itu lama. udah jadi kayak semacam tradisi ya Tradisi, untuk di bulan Ramadan. Nah, tahun ini sendiri tema kita adalah best of the best. Yes. Best of the best karena kita udah niat dari awal. Jadi setiap 5 tahun sekali itu nanti kita akan ngadain semacam tahun rekap. Iya. Tahun rekap atau tahun terbaik di mana nanti di tahun 2000 let's say di tahun ini 2024 itu menu-menu dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 semua menu-menu favorit itu akan muncul Kita keluarkan. dikeluarkan lagi di tahun Best ini. of the best. Best. Betul, itu kenapa namanya best of the best karena semua menu favorit atau semua menu yang diidolakan oleh pengunjung dari tahun ke tahun itu akan dihidangkan lagi di tahun ini. 2024. Kayak gitu. Nah, mungkin yang buat kami penasaran yang katanya best of the best tadi dari ngabuburit asyik itu mungkin menunya apa saja sih yang Nah itu. yang menarik gitu, yang favorit? Nah, kalau masalah menu nih, kita langsung serahkan ke ini keponakannya Siska Switomo. Iya, silakan. Ini yang bikin penasaran banyak banyak customer ya Mas. Best of the best apa nih? Kenapa nih? Tadi Mas Saska udah bilang dari kurun waktu 5 tahun 5 kita tahun. rekap di satu. Ini loh yang terbaik. Nah, muncul di tahun ini. Kita tambahkan signature ya Mas. Signature-nya jadi icon-icon yang terbaik dari 2018 sampai sekarang itu yang hits apa aja. Yang kita unggulkan waktu itu apa aja dan nggak nutup kemungkinan kita tetap waktu itu kita guest comment ya Mas Saska ya kita Betul. tanya. Signature yang saya tampilkan 2018 masuk, masuk, komennya bagus, tesnya gimana kita kerjakan dan sebagainya kita perbarui sampai sekarang jeder keluar semua. Ada barbecue corner, itu udah ada teppanyaki, kemudian ada yang agak-agak mendekati paling ngehits itu cheese wheel. Cheese wheel pasta. Cheese wheel pasta apa sih, Paman? Cheese pasta itu istilahnya memang ini ya. Jadi itu 16 kilo 16 keju. kilo keju yang Banyak banget ya. gede gitu Mas. Jadi kita Segentong gitu loh. Segentong. Dan harganya maaf ya lumayan mahal banget. Ya 16 kilo keju gitu segentong. Habis itu cara masaknya pun unik ya Paman ya. Jadi Jadi di atasnya itu Mas ini keju bulat gitu, si pasta dituang di atasnya, kita olah di agak di apa ya sayat-sayat gitu kali ya. agak diublek-ublek. Iya, Agak diublek. Akhirnya namanya apa sih?
dikrik-krik dikit gitu. Ya, jadi nanti semakin hari semakin turun gitu. Yang bikin sangat luar biasa. Kalau pastanya apa banyak ya, tinggal pilih aja nih kayak pastanya itu. Cheese wheel. Kemudian kita juga ada yang paling hits. Yang paling hits tuh ada namanya Sobat Saru. Apa itu? Duh ya kan Ramadan kok saru-saru sih ya. Apa sih itu Sobat Saru? Ya kan tenang aja, guys. Sobat Saru itu ada singkatan dari soto bakar. Soto bakar sambal paru. Soto bakar sambal paru disingkat Sobat Saru. Kayak gitu. Itunya juga macam-macam pilihannya sih Mas. Kalau yang nggak suka nggak suka jeroan, kita ada ayam gitu. Tapi memang kuahnya satu otentik itu, yang resepnya ya maaf ya nggak bisa kita sebutkan, hanya ada di Haris aja. Sampai sekarang pun ngehits kan, kemarin launching itu tamu FIT yang pertama kali dia nyoba, Mas itu apa sih sotonya kok enak? Paling itu signature kita ngomongnya namanya Sobat Saru. Oh ini good kok, sampai semalam pun saya tanyakan komennya keren. Ini apa sih soto apa namanya? Ini yang kita bilang Sobat Saru itu. Betul. Jadi untuk pilihan Sobat Saru sendiri sebetulnya macam-macam jeroan sih Mas. Ada kayak iso, ada babat, terus ada juga paru. Nah tapi kalau semisal nggak ada beberapa orang yang nggak bisa makan jeroan kan, itu akan kita ganti sama ayam yang sudah di grill atau ayam bakar. Ayam bakar kita cemplungin ke kuah soto kayak gitu. Ini belum selesai juga kalau ngomong signature-nya ya Mas, ada menu yang agak ke western ya Mas. Jadi ada yang kemarin ada ke Itali, ke pasta-pastaan gitu ya. Ada yang ke semi western ya, di roast chicken. Roast chicken juga Mas. Roasted chicken ya, roasted chicken dan Peking duck itu ada. Jadi tenang aja untuk penonton nih. Jadi semua menu. Jadi yang signature ini hanya ada beberapa. Itu pasti ada tambahan lagi untuk menu-menu baru di tahun ini. Totalnya sendiri kalau misal dihitung per item ya, itu kurang lebih ada 102 item yang bisa dicicip. Wah, banyak sekali, ada ratusan item ya sahabat podcast kata kita. Jadi yang dijelaskan oleh Mas Adi, Mas Aska tadi sepertinya menarik sekali untuk kita langsung kunjungi ke sana mungkin ya. Tapi Mas Fauzi kalau ngomong sobat kata kalau ngomong saya aja belum selesai. Kita masih punya yang namanya juga shawarma. Kita masih punya yang namanya snack-snackan agak-agak ke like meal gitu ya. Kita ada si baklava yang jadi signature tahun kemarin itu. Jadi snack semacam kayak kita ngomongnya apa ya kalau baklava itu ya? Kayak martabak tapi martabaknya Mesir. Martabak yang martabak Bandungnya Mesir ya. Jadi yang kayak gitulah. Martabak telur. Gue jadi bingung. Kalau ngomongin tentang baklava tuh sebetulnya adalah itu hidangan penutupnya ala Turki atau Turkish dessert. Itu tuh emang hidangan betul sih. Kalau martabak jangan mikir martabak telur ya, tapi lebih ke tadi kue terang bulan. Kue terang bulan. Jadi habis kayak pisang bolen. Betul, agak kayak pisang bolen. Jadi isinya adalah kacang pistasio, itu diguyur sama gula panas. Jadi memang itu khas banget dari Turki kayak gitu. Snack itu masih ada like bilang ini masih jadi unggulan sih Mas. Jadi kita masih bisa makan pasta, masih bisa makan yang bakar-bakaran, barbecue grillnya. Ya pokoknya dengan semua itu ya, semua itu dengan 102 menu tadi Mas, dengan 102 menu, habis itu masih ada entertain, masih ada live music, masih ada door prize, masih ada dekorasi yang instagramable banget. Itu semua bisa didapetin di Rp158.000. Itu sudah net ya, sudah termasuk pajak dan sudah termasuk biaya pelayanan. Dan senyum juga dong. Hah? Pelayanan dan senyum. Senyum dong. Hari itu ceria-ceria. Betul. Gitu Mas Fauzi. Nah, kapan lagi ini takjilan terus dapat ada Mas. Ini kayaknya kesempatan ini kayaknya langka deh. Tambah satu lagi Mas Fauzi, kalau ngomong entertain ya, kita setup tiap hari itu LCD buat karaoke. Jadi kita standby. Ketika nanti live musik selesai, lanjutnya deh karaokean ya sepuasnya. Bisa. Seru ya. Ada. Keren ya Haris. Kasih plusnya dong. Plus. Keren banget memang. Ayo next. Yuk. Oke Mas Aska, Mas Adi, Asik. gimana sih Haris Hotel itu?
Oke, kalau untuk Haris Hotel sendiri, saya apa, Bapak? Ada lah. Oke. BBM-nya. Kalau Bapak resep doang ya, Pak ya? Ini soal makanan saya ya. Oke, kalau Haris Hotel Central sendiri itu ada di Jalan Ki Mangun Sarkoro nomor 36, Mas Fauzi. Itu deket banget dari Simpang 5 ya, Paman ya? Banget, 5 Cuma menit, ya. enggak ada, 3 menit kayaknya. 3 menit. Jadi saya pernah hitungin soalnya. Masa Saya pernah masa hitungin. saya- Kalau enggak cek di map deh. Cek di map itu kalau misal cek di map kalau misalnya sahabat kata kita buka nih dari Haris ke Simpang 5 tuh kalau dengan kendaraan loh ya, itu 3 menit. Cuma kalau jalan kaki ya mungkin sekitar 10 kali ya, 10 menitan lah. Mas ambil ini ya 15 menitan ya. Udah gak usah diperdebatkan. Oh, aku berhenti beli cimol dulu. Oh iya, bener. Iya. Oke, kalau untuk ancer-ancernya selain Simpang 5 adalah mungkin yang paling familiar Stadion Diponegoro. Itu kita ada di depannya persis. Jadi kalau semisal samping kanan, betul. Jadi kalau semisal sahabat kata kita nginep nih di Haris Hotel Central Semarang, yang menarik nih. ya kan? Nginep di lantai manapun yang ngadepnya ke stadion. Itu kalau pas ada konser kayak kemarin ada konser Tulus, ada konser Kahitna, ya kan ada Buka langsung. ada NDX AKA di Denny Caknan, buka korden tuh langsung udah lihat konser. Berasa menonton konser ya. Betul, konser di kamar gitu loh. Cuma VIP ya Mas Aska Ya tapi suaranya nggak begitu kedengeran sih karena kedap suara kan jendelanya. Tapi kayak nggak perlu empet-empetan buat nonton konsernya Tulus dan sebagainya karena dari kamar langsung view-nya adalah view konser. Kayak gitu ya Pak ya. Wah, enak sekali ya. Konser. Nah, oke. Kalau Haris Hotel Central sendiri selain tadi ada di dekat Simpang 5, kita juga adalah merupakan hotel bintang 4. Dimana kalau hotel bintang 4 berarti fasilitas sudah sangat lengkap dong. jelas. Ada swimming pool, ada gym, ada spa, ada resto ya Paman? Pasti. Ada resto, terus ada meeting room-nya bahkan kita punya 13 ya. Wah, banyak. Punya 13 meeting room dan itu salah satu meeting penyedia venue MICE terbanyak di Semarang adalah kita. Lalu ada satu grand ballroom yang biasa dipakai untuk wedding atau meeting-meeting atau seminar besar ya. Terus ada juga juice bar. Kita juga punya kiddie club atau klub untuk anak-anak. Itu kita punya di situ. Terus ada room service, ada valet parking, ada mini golf. ada mini golf. Hotel mana coba yang punya mini golf? Haris Hotel doang. Swimming poolnya kita di outdoor di lantai 7, jadi view-nya itu langsung Ke selatan. ke selatan. Jadi kelihatan Jogja karena dari wah, kota Cuma Jogja sayangnya ya. tutup Gunung Ungaran ya Pak ya. Jadi mentok di Gunung Ungaran view-nya. Betul. Kayak gitu sih Mas. Terus kalau untuk apa sih yang membedakan Haris Hotel sama hotel-hotel bintang 4 lainnya? Yang pertama adalah konsep kita yang cenderung cheerful. Yang cenderung cheerful, playful, juga casual. Jadi kalau semisal orang-orang yang dipikiran di hotel bintang 4 adalah hotel-hotel formal kan pakai jas hitam, taksido, pakai itu habis itu kayak selamat siang Bapak, selamat siang Ibu gitu kan. Iya, kalau kita lebih kayak kepada yang cheers kayak gitu habis itu seragam-seragamnya players kalau di hotelnya namanya staff. Kalau di kita sebutannya players. Players kita tuh pakai jaket bomber, terus pakai celana jogger. Jadi lebih dekat kepada para tamu, tapi tetap tidak mengesampingkan hospitality atau kesopanan itu sendiri kayak gitu. Terus yang membedakan lagi di antara hotel bintang 4 lainnya, kamar kita cenderung lebih luas. Kamar kita cenderung lebih luas. Selain lebih luas, kita juga menyediakan day bed di setiap kamar. Jadi kalau plus ya Mas Aska. Nilai plus sekali. Jadi kalau misalnya Mas Fauzi nih nginep di hotel kita bawa anak nih, let's say bawa anak beberapa, itu nggak usah nyewa extra bed. Pepetin aja day bednya. Karena kamarnya luas, ada day bednya. Jadi untuk 3-4 orang tuh masih muat gitu loh. Jadi bisa menghemat budget kayak gitu. Tapi ya tetap breakfastnya 2 sih ya. Breakfastnya tetap 2, cuma tambah aja breakfast ya lebih murah daripada nyewa extra bed. Nanti pinjam blanket aja udah tata blanket udah. Betul. Kita bolster kecil itu banyak juga ya, ada bolster kecil, bolsternya tuh pakai. Mana ada sih hotel yang kayak boleh di kamar lebih dari 2, kita doang kayaknya, kita doang. Terus habis itu yang terakhir mungkin nilai plusnya dari Haris ketimbang hotel lain adalah di beberapa kamar kita tuh ada jendela itu yang full kaca. Jadi nggak ada bingkai temboknya. Dan itu menghadap langsung
boleh milih nih, boleh menghadap ke pool view, boleh menghadap ke city view yang mana Simpang 5, atau boleh menghadap ke perbukitan atau gunung-gunung Ungaran. Ungaran Selatan ya. Kayak gitu. Jadi ada beberapa kamar yang memang view-nya itu kayak cantik banget karena jendelanya itu full. Kaca sampai bawah, Mas. Iya. Kayak gitu sih, Mas. Tipenya juga 3 ya kamarnya ya. Ada 3, apa aja Paman? Ada Harris Room. Harris Room. Di atas ada Harris Unique. Yang terakhir Harris Suite. Harris Suite itu yang ada di lingkaran menghadap ke selatan, Mas, yang kita bilang tadi. Jadi dilekukan itu kan di gedung kita memang bentuknya kayak ada tabung gini. Betul. Kalau Harris Suite sendiri itu temanya lebih ke penthouse. Yes. Jadi selain kamar, dia juga punya living room dan juga ada kitchen bar-nya sedikit. Jadi luas ya. Betul. Kalau buat wedding cukup lah ya kamar pengantin. Harris Suite bedroomnya 2 ya. 1 bedroom untuk tamu dan 1 bedroom di dalam kamar. Cuma yang bedroom yang di living room ini hanya untuk buang air aja, nggak bisa untuk mandi. Nggak bisa ya Pak ya? Nggak bisa. Atau hanya buat untuk masuk aja terus keluar dari make up gitu ya? Bener lipstick lah. Iya, betul, nggak paham Mas saya Pak udah. Gitu. Uniknya lagi memang Harris tadi Mas Aska bilang satu ballroom yang gede, kapasitas bisa 300 orang untuk round table, standing bisa 1000, ditambah pre-function yang luas itu kalau wedding luar biasa. Betul. Terus kalau space yang nasional, kayak gitu yang gede se-Indonesia Raya gitu, Mas breakout kelas dong 10, oke aja, kan kita punya 13 meeting room, Mas Fauzi. Semua jadi buat panitia pun nyaman. Aku minta tempat sekretariat dong, oke. Buat kelasnya dong 10, oke, seperti itu. Dan satu lagi yang jadi ini ya, kita nggak ada yang nggak punya permasalahan tentang parkir di area kota, pusat kota ya. Pasti semua punya permasalahan parkir. Cuma kita memang punya area parkir yang luas, yaitu di P5 dan P6. Gitu. Jadi tadi seperti yang kita bilang, di dalam ballroom penuh wedding, gombrang tamu 1000 masuk, mobil masuk semua, di luar nggak ada apa-apa. Betul. Jadi seperti itu. Ada beberapa hotel yang permasalahan dari hotel di tengah kota itu adalah justru parkir. Karena lahannya nggak begitu luas kan. Saya coba cari ada nggak hotel yang di tengah kota ya, bukan ada di ring 2 atau ring 3 yang tempat parkirnya nih gede. Itu hampir nggak ada. Kalau kita sendiri untuk space parking sebetulnya lumayan aman. Istilahnya aman karena parking itu kita sediain ada di satu gedung ya, Paman. Nggak hanya di P5 dan P6. Tadi kalau misalnya P5, P6 sudah penuh, masih ada di bawahnya, bahkan bisa sampai ke basement. Gitu. Nah, cuma emang ada beberapa orang yang mungkin males ya. Betul, males. Aduh, kok naik-naik gitu loh. Kalau gitu kok sampai valet ya Mas Aska. Betul, kok sampai naik-naik gitu kan. Kita menyediakan yang namanya free parking valet. Jadi untuk tamu yang menginap atau tamu lagi ada acara di hotel kita, itu kita sediakan layanan parkir untuk mengantarkan parkir sampai ke P5 atau P6. Ya, dan itu gratis ya Paman ya? Gratis, karena beliau kan capek udah turun aja di depan, standby kan. Syukur-syukur mana VIP parkir depan masih free ya? Masih ada ya Mas Aska ya. Tinggal bilang aja VIP 2 orang Mbak, PIC Mas, nomor plat ini kita siapkan di depan. Kita siapkan di depan. Pintu masuk langsung dan itu nggak ada charge tersendiri. Masuk. Luar biasa deh pokoknya. Ayo. Tepuk tangan lagi. Ya mungkin kita nggak promo-promo doang ya, mungkin ya. Kita share-share apa nih enaknya nih? Jadi setelah dijelaskan sama Mas Aska, Mas Adi tadi banyak sekali fasilitas plus dari Harris Central Land Semarang ya. Tadi mulai parkirnya luas, terus gedungnya bagus, tinggi, terus ada swimming poolnya juga. Wah, jadi pengen nginep di sana ini Mas. Nginep dong. Nginep aja. Iya, kalau misalnya Mas Fauzi nginepnya sekamar sama Pak Adi itu gratis Mas. Saya capek. Saya capek kawannya. Buat staycation juga cocok ya. Ngomong soal ini memang yang lagi ramai Ramadan ya Mas ya. Apalagi Ramadan ini kita dapat berkah hujan ya. Jadi beberapa memang ada yang Mas Adi yang mau nginep dong, stay sekalian bubur situ. Ayo, udah ramai dari semalam ini. Boleh. Oke Mas Aska. Ya. Daily life dari teman-teman Harris itu apa saja sih selama Ramadan ini? Apakah ada tradisi tertentu gitu yang sebelumnya tidak diadakan di hari-hari biasa, tapi di Ramadan ini ada? Apa Mas Aska? Berarti aja deh tadi Mas Aska. Oh iya Mas Adi juga, maaf ya Allah. Kayaknya hilang deh. Maaf. Berarti ini di luar yang dari, maksudnya yang biasa playersnya, maksud staffnya lakukan ya Mas, di luar dari apa yang kita lakukan untuk tamu ya. Iya. Oke,
kalau spill dikit nih ya, mungkin ada teman. Aku aja satu tidur sih mah di musola tidur. Karena nggak ada istirahat makan kan ya. Makan kan. Tidur ibadah ya. Ibadah terus. Tidur sih. Oke, mungkin apa namanya dari teman-teman kalau misal ada yang tertarik nih terjun langsung ke dunia perhotelan kan, ke hospitality industry, kayak ngapain aja sih sebenarnya di hospitality industry itu, terutama di bulan Ramadan apa aja kegiatannya kayak. Kalau di bulan Ramadan sendiri sebetulnya untuk activity kita sebetulnya sama. Untuk daily-nya sendiri adalah yang di back office, yang ngerjain di back office, yang untuk di operation ya making bed, ya melayani tamu dan lain sebagainya. Cuma kalau untuk budayanya sendiri sih, kalau di Hotel Haris ya, kalau di Hotel Haris jam kerjanya untuk back office lebih singkat. Maju ya. Lebih singkat. Jadi kalau biasanya kita pulang dari jam 9 sampai dengan setengah 9 sampai dengan jam setengah 6, itu kita dipersingkat dari jam setengah 9 sampai dari jam setengah 5. Karena kalau semisal baik loh HR kita loh ya. Halo Bu. HR. Baik loh. Jadi itu untuk mempersilahkan untuk teman-teman yang muslim yang sedang berpuasa dan ingin berbuka puasa dengan keluarga itu memungkinkan. Jadi kita dimajuin dari setengah 6 ke setengah 5. Menarik sih Mas. Nanti menarik sisi aku deh. Kayak gitu. Kayak gitu. Sih. Apaan loh? Menarik Mas. Sisi aku nanti Mas. Terus habis itu dia sih nggak kerja pulang gitu. Nggak kerja pulang. Ya kerja habis itu pulang duluan. Padahal kita kalau puasa di kerjanya mereka mau berbuka. Iya. Gak gua liputin ya. Gak gua liputin ya. Maaf. Puasa kata. Ya apa sih? Kata kita. Kata kita. Susah banget sih, Pak. Oke, selain itu kita juga ada yang namanya sharing takjil. Sharing takjil itu berlaku kalau di hotel kan ada dibagi atas beberapa departemen nih Mas. Kayak ada housekeeping, ada kalau saya kan marketing and branding, kalau beliau food and beverage, F&B, ada FO dan masih banyak lagi. Nah, itu setiap hari setiap hari kita dapat giliran untuk kayak mengeluarkan takjil atau istilahnya hosting takjil. Jadi misalnya hari ini bagian departemen saya nih, habis itu kita belanja mempersiapkan untuk satu hotel itu, satu hotel. Jadi nanti kalau misal ada yang nggak pulang atau kebetulan masih bekerja saat jam berbuka puasa, itu nggak perlu bingung-bingung aduh buka di mana karena dari departemen lainnya menyiapkan untuk yang lain. Meskipun ada fasilitas ini ya, meals dari betul ada. Cuman dari kita internal ada tambahan. Yes. Yang jelas kalau untuk Ramadan sih kegiatan-kegiatan yang solidaritas antar departemen itu pasti lebih ditingkatkan sih Mas, lebih ditingkatkan kayak gitu. Ya lebih office sih Mas Fauzi kayak gitu ya. Jadi kalau awal terus ini nggak ada selesai sepi selalu bohong ya ini ya bohong yang namanya marketing pulang saya mulai nggak ada dia diri teman-teman itu tim yang paling bahagia, paling banyak pahalanya deh itu. Apa aja sih emang apa aja? Dari pagi kita udah nggak tidur persiapan sahur. Anda tidur kan? Kita sahur, ya kita sahur. Ini padahal udah banyak happy ya. Asal sahur udah selesai, mereka udah pada bubuk lagi ya, habis buat bubuk lagi. Siapin breakfast, kan ada yang nggak puasa. Ya, namanya hotel ya. Itu udah selesai ini. Room service 24 jam. Siapa aja mau kirim kabar tetap tanya on ya. Kitchen on ya. Iya. Puasa kan ya tetap on lagi. Sahur sudah, breakfast sudah, room service 24 jam ya. Kita habis itu terus persiapan untuk prepare iftar. Buka puasanya itu udah dari pagi udah ribet. Siapa atasnya reservasinya siapa aja namanya ini dan sebagainya, tempat duduknya mana. Mereka setengah 5 udah pulang. Mana ada setengah 5 pulang yang ngeliputin yang nge-live-in book beranda siapa ya? Ayo. Maksudnya mereka yang di kantor sebelah. Yang enggak bisa counting ya, kita menambahkan enggak ada ini cuma. Tepuk tangan buat FB dong. Cuma habis ini habis ada yang nonton, aduh aku nggak ke FB deh menarik bener. Dunia industri hospitality yang di food and beverage ini sangat luar biasa sebenarnya kalau memang senang aktif, senang begini. Karena nggak cuma kita kerja aja Mas, di situ kita juga jualan, semacam kayak gitu. Jualan kamu dapat tamu, blasting nggak gitu. Dan kita disuruh reservasi atas apa ini, handle atas tamu siapa. Itu jadi sesuatu yang menyenangkan ya. Jadi kalau untuk yang paling senang ketika bukber kayak gini ada promo iftar ngabuburit asyik itu ketika ada yang
ada reservasi masuk tuh yang paling senang FB. Kita jadi dari pagi sudah kadang kita udah gini Mas, kalau ini udah jalan kan, kita lihat tanggapan aja kosong. Teman-teman, Pak tadi kosong. Ayo cari. Kita Pak udah dapat Pak ini. Apalagi kalau misalnya dari saya ngeluarin announcement di grup hari ini fully book. Wow, langsung. Ini juga ya sih, cuman ya janganlah masih awal-awal ya. Kita hati-hati dulu aja. Tapi demandnya memang luar biasa Mas Fauzi dibanding dengan tahun yang kemarin kan memang ada kebijakan untuk pelarangan itu ya, pelarangan buka puasa dan mungkin peralihan dari pandemi juga ya. Tapi yang ini benar-benar kita sebulan ya libur kita launching udah rame bener, alhamdulillah sih. Bang teman-teman juga rajin ibadah. Untuk bukber sih harusnya tahun ini kalau dilihat dari animo pre-reservasi itu early bird namanya kalau di kita. Sebulan sebelum pre-order lah, istilahnya kayak pre-order. Itu antusiasmenya kalau dari 2 tahun terakhir itu cuma kayak nggak ada 100 ya Paman ya. Ini kita betul, ini kita hampir tembus 750 di periode pre-order sendiri ya. Gak kasih tepuk tangan. 700 loh. Banyak sekali tuh. Doain aja makin terus melejit ya. Amin. Gak capek-capeknya ngomong makanan tuh ini, makan kan tiap hari gitu Mas. Kita operator untuk reservasi 24 jam ya. Mau sahur mau apa kita layani kok. Siapa operatornya? Saya. Udah gitu doang FB. Enggak seru. Nih ya belum ya. Terus saya lanjut ya Mas ya. Saya lanjut ya. Nih kalau misalnya di marketing, terutama untuk HR, itu kalau Ramadan itu kita juga fokus untuk bagi-bagi rezeki, istilahnya bagi-bagi momen-momen bagi-bagi di Ramadan tuh pasti banyak banget. Kalau tahun ini sendiri agendanya itu kita sudah teragenda akan ada 2 kali, istilahnya namanya CSR mungkin ya, Corporate Social Responsibility kan. Pertama itu nanti kita akan bagi-bagi takjil tanggal 18 itu bareng-bareng sama teman-teman SSH, Sales Semarang Hits. Itu satu hotel, itu kayak semacam komunitas salesnya Semarang. Jadi nanti satu hotel di Semarang akan kumpul di satu titik, itu kemungkinan nanti akan di tengah kota sih. Itu nanti akan kita bagi-bagi takjil untuk teman-teman yang sedang pulang kerja, kayak gitu. Terus nanti lanjut lagi di tanggal 21 Maret kita akan bagi-bagi hidangan berbuka, bento box dan juga kayak takjil dan SS-an itu akan diadakan di area Tandang. Itu juga kita bareng sama Pop Hotel Pemuda kayak gitu. Jadi seru sih ya kalau Ramadan pasti seru. Sebenarnya puasa kita hemat energi enggak. Justru kalau kita Ramadan tuh malah justru maksimal kayak akhir tahun ya Pak ya. Kayak akhir tahun. Podcast lah, ada bagi-bagi CSR ini dan sebagainya banyak. Ramadan itu kegiatan di mana kegiatan paling numpuk. Yang pertama tuh kalau hotel ya itu pasti di akhir tahun. Akhir tahun, terus liburan tengah semester. Nanti Juni-Juli. Liburan tengah semester Juni-Juli sama ketiga ini yang paling full kegiatannya adalah pasti Ramadan. Nanti setelah kita belanja ini kebutuhan buat lebaran ya di rumah baju baru, tapi di kantor full gitu. Apalagi ibadah ya Pak, Muslim mah ibadah lebih kenceng ya. Kejar-kejar, jam 7 belum selesai nih bukannya tamu-tamu. Wah, kita minta terawih nih ya. Itu yang menarik kalau saya sih seneng banget ketika udah selesai. Tapi tetap bisa, maksudnya nggak berarti kayak kalau misalnya terjun di dunia perhotelan sesibuk itu dong. Nggak juga karena dia bisa loh, kita bisa terawih bareng. Nah, bisa toh kalau misalnya mau taruh sama keluarga juga tetap kita juga ada hari libur gitu loh. Ada hari libur kalau untuk back office sendiri liburnya 52 ya. 5 hari kerja, 2 hari situ ya, Pak. Libur. Anda juga 52 ya, ngacak Anda. Kadang ya, tapi otaknya masih tetap hari ini rame ya, hari ini lari kayak gitu, Mas. Tapi tetap sih, mungkin orang-orang di luar sana kayak kok kayaknya agak susah ya kalau misalnya nyemplung di dunia perhotelan untuk dapat work life balance-nya. Karena sekarang kan mungkin anak-anak Gen Z kan, milenial udah lewat lah ya. Milenial kan saya nih. Kalau ini opa-opa nggak tahu ini generasi apa, nggak ngerti saya nih. Nah, kalau sekarang kan zamannya Gen Z nih. Gen Z kan ada survei yang menyatakan kalau mereka untuk gaji itu nomor sekian gitu loh. Yang pertama adalah kenyamanan kerja dan yang kedua adalah work life balance di mana dia bisa kerja dan kehidupan pribadinya mereka diatur secara seimbang gitu. Nah, jangan khawatir kalau misal di hotel. Nanti kalau misal di hotel aku kerja terus dong, nggak ada waktu untuk enggak juga gitu. Karena kalau
waktu pulang ya pulang. Iya Pak. Ketika ya kan malah justru kalau lembur-lembur Nah. gitu-gitu malah lebih banyak di yang non hotel ya Pak ya, sampai malam-malam banget dan lain sebagainya. Jadi pesennya 1000 icis kan otomatis kan ya. Cuma kita tuh justru kayak pas harus di ya udah kita kerja bareng-bareng, kita kerja lembur sama-sama itu adalah ketika memang lagi rame gitu loh, operasional lagi rame. Apa buka puasa, bantuin dong semua, tim semua departemen, please standby sini. Nah kayak gitu. Nanti kalau selesai semua, ya selesai semua, tapi nggak selesai, gue tetap ketinggal sih. Kayak gitu. Kalau pas lebaran begitu, Nah. juga ada kayak shift-shiftan gitu. Ya itu harus Mas. Lebaran Ya, Pak. Lebaran harus diatur. Harus diatur. Soalnya aku ya Pak. ya boleh. Coba. Kalau lebaran itu memang kita kan shifting ya Mas, Iya. shiftnya. Kita gantian. Jadi kita sama tim, terutama tim FB ya. Karena breakfast di hari raya itu Kamal full occupancy, makan paginya pasti full juga family. Yang mereka juga extend, yang siang-siangan tidurnya bangun siang, jam 9 jedeng gitu. Makan pagi semua rame-rame, keluarga yang nyancing babi semua anak kecil-kecil ya gitu rame banget. Nah, kita harus butuh planning atau teman-teman pelajar staff yang banyak. Dan ketika itu kita gantian, kamu mau libur lebaran pertama atau kedua gitu. Itu udah jadi tradisi. Syukur-syukur. Saya lebih suka juga ada tim kita tuh ada yang non muslim. Iya. Mereka kita ngomong Nasrani ya. Ketika Nasrani merayakan, kita yang muslim incas. Udah bebas. Ketika kayak gini kita yang muslim merayakan, yang Nasrani incas ya. Itu udah balance banget udah. Makanya saya ketika bikin tim kayak gitu, terutama operasional ya memang harus. Karena di bidang jasa ya kita ya. Itu sudah jadi sesuatu yang menarik. Terus buat teman-teman yang yang belum join di perhotelan, itu juga menarik Mas, kan kita juga cari paruh waktu ya atau dari worker ya Mas Aska ya. Kita butuh banyak. Di situ harganya beda dari hari biasanya. Ngomonglah kalau tiap seharinya 100, situ bisa lebih karena hari raya. Ya, tenaga infal gitu ya. Nah, Betul, tenaga tambahan. Tapi itu untuk sisi operation ya. Sisi operasi. Kalau untuk back office sendiri tetap libur ya Pak. liburnya di tanggal merah 2 itu. Cuma kalau untuk Nggak operation, cuti, kalau untuk padahal dia sendiri yang sering banget di cuti lebaran deh. Nggak ada. Nggak ada. Kalau perasaan lebaran cuti, Nggak ada. Natal cuti, tahun baru cuti ya Pak, Imlek cuti Pak, ya Pak. kalau aja nyepi cuti, Pak. Ngapain mau nunggu lebaran? Karena divisi operasional apa jadi saya ya gimana ya Mas. Oke, nggak tahu malu emang dia nyepi cuti dia kayak. Ini tadi kalau memang tim hari sudah luar biasa ya. Jadi kita pantau dari luar, tetap sih operator jalan jualan, teman-teman tim harus jalan kayak gitu. Oke, kalau lebaran sendiri juga mungkin tadi operation kan juga tadi sudah dijelaskan sama Pak Adi kan kalau pilih nih mau lebaran di hari pertama atau hari kedua. Cuma nanti jangan khawatir juga Pak, maksudnya kayak kalau berarti lebaranku cuma sehari toh karena Enggak. nanti ketika anak-anak operation ya yang ada di operation karena hotel nggak tutup kan. Iya. Operation in charge di tanggal merah di hari lebaran itu dapat ganti hari libur 2 kali ya. Yes. Tetap dapat ganti hari libur selama 2 kali yang bisa diambil nanti setelah lebaran. Itu asik sih Mas. Asik, Sebenarnya iya. teman-teman yang di luar industri hospitality kayak gini kadang ke saya malah terutama saya kan Pak kok tiap hari lihat statusnya kok happy, senang-senang gitu. Ya kan kita apa sih? Ya makan, ya kan ya buka puasa, ya kita tahun baruan, ya kita ketemu tamu, ya kita tapi kan kita nggak ngomong ketika kita jualan ya Pak, repot gitu, kita mendapat ini ya Pak. Nah, gitu. Tapi memang ini ya harus ke hati sih ya Mas. Betul, cuma tapi kuncinya misalnya nanti ada teman-teman yang emang tertarik ke hotel. Kalau misalnya lihat ada statusnya Pak Adi atau status saya setiap hari happy, emang kuncinya kerja di perhotelan emang harus happy karena secara nggak langsung kita mau di back office mau di operation, salah satu tujuan kita salah satu goal kita ya adalah untuk melayani tamu gitu loh. Kalau misalnya kita dari look aja udah kelihatan kayak sedih, ya jangan di perhotelan gitu loh. Tamunya jadi takut ya. Itu sih Mas Fauzi. Iya, jadi tadi dijelaskan sama Mas Adi, Mas Aska, kayaknya dunia perhotelan itu menarik ya jadinya yang sebelumnya atau kabar-kabar itu kayak Apa Mas? Kabar apa Mas? iya itu tadi. Maksudnya kan Jangan. Yang jelas full kabar duka ya Pak ya. Nggak seperti yang diberitakan orang-orang gitu pokoknya. Enggak. Kalau di Haris tadi kok cheerful, harus bahagia gitu kan melayani. Yang penting kalau hotel adalah cheerful, attitude-nya ya, attitude terus hospitality-nya juga mau kayak lagi sebad mood apapun kalau misalnya udah ada di depan tamu udah datang ya harus senyum. Apa kabar semuanya Bapak Ibu kita belakang. Capek. Gitu. Asik kok, asik. Kalau suka dukanya
Mas Adi, Mas Aska selama di Haris? Kalau Nggak dia ada. kalau dia Nggak ada. kalau saya sih suka duka ada. Kalau dia duka semua. Duka untuk bahagia maksudnya. Saya duka untuk bahagia. Duka tuh kan yang buah itu toh, kecil-kecil itu. Oke. Mungkin untuk challenging-nya sendiri adalah ya tadi sih kayak balik-balik lagi kayak mau kita sebad mood apapun nih, mau ada lagi masalah apapun di rumah, kayak harus bukan flow. Nggak ada kan, nggak ada apa-apa. Kita Pas semua ya. memang acting ya, aktor-aktor. Istilahnya nih ya Pak ya, kalau misalnya setuju nggak setuju, hotelier itu sama kayak entertainer. Yes, benar. Jadi kayak artis lagi manggung, terus artis lagi take shooting gitu kan, mau nggak mau dia harus full senyum, harus meresapi ke perannya dia saat itu. Nggak Mas Wasi, pagi Pak, Bapak mau makan pagi ya? Pas saya sedih Pak. Iya. Ngapain sih kan? Mungkin kalau untuk orang-orang yang nggak berkecimpung di bidang jasa, yang let's say ada di full dia dirinya sendiri ngurusin produk doang atau lagi ada di balik layar ngomongin, mungkin ketika bad mood ya udah bad mood aja gitu kayak. Yang penting kerjaannya selesai. Cuma kalau misalnya teman-teman berkecimpung di bidang jasa, entah itu hotel, entah itu restoran, entah itu even sampai pegawai ekspedisi ya, kurir dan sebagainya, mau nggak mau ya tetap harus jaga attitude dan jaga senyum. Gitu. Harus tetap look ya Pak. Betul. Ya. Harus basah, harus lang cewek-cewek pakai lipstick, sebenarnya gitulah kan. Hari sedih rambut tidak sisiran nggak mungkin. Tapi hari ini benar-benar agak-agak beda karena kita juga bisa ini ya, bisa cat rambut ya. Betul. Nah. Belum lagi kalau di kita untuk kebebasan untuk berekspresinya masih ada Mas, karena konsep hotel kita lebih ke tadi kan cheerful, playful, casual, santai gitu kan. Jadi players kita boleh yang namanya kayak ngecat rambut, terus atau tindikan atau tatoan, itu masih diperkenankan gitu, asal tetap kalau di Haris yang penting adalah tetap sopan, tetap ramah, tetap cheerful. Kalau kamu looknya mau kayak gimana, yang penting rapi, itu terserah. Nah, hotel lainnya ada kayak bener-bener untuk yang nggak boleh even kayak rambut dicat tapi ngecatnya kayak warnanya kayak coklat atau kayak warna toning, itu tetap nggak boleh. Nggak boleh, ada yang seperti itu. Kalau memang Haris ya inilah Haris ya. Kayak gitu. Cheerful. Tepuk tangan untuk Haris. Diminum Mas? Oh enggak ya? Puasa. Habis ini nyetor semua ya. Oke Mas. Tadi kan udah dijelasin ngabuburit asyik, itu cara reservasinya bagaimana kalau ada teman-teman kata kita yang mau reservasi? Gampang Mas. Bagaimana Mas? Gampang banget. Bagaimana Mas? Kata apa teman-teman? Ngeri loh saya loh. Sebenarnya kita kalau mau reservasi untuk ngabuburit asyik habis gitu ya Mas, ngabuburit asyik, kayak Umi Afi ya. Ngabuburit apa? Asyik. Nah, itu langsung aja. Nggak Ya. mau Pak. Asyiknya harus ngondek ya Pak ya. Enggak ngondek, lebih ini ya, lebih apa namanya akrab gitu ya. Ke handphone saya langsung ke 082257225537 Adi atau ke nomor Haris server di nomor berapa Pak? 024765300000. Terus kalau misalnya memang belum yakin nih kayak belum mau pesen tapi kayak apa sih menu-menunya, kayak menu-menunya apa aja, ada promo tambahan atau enggak, seatingnya kayak gimana, suasananya kayak gimana, itu bisa langsung kepoin Instagramnya Haris di @haris_semarang. Di situ udah lengkap banget, ada menu harian, ada kayak gimana sih suasananya, terus harganya berapa, ada promo apa aja, ada di sana semua. Dua nomor ini kita standby 24 jam ya, termasuk handphone saya sama handphone server dari hotel itu 24 jam mas standby. Jadi ketika mau untuk malam, bangun, sahur, kita follow up dan sebagainya. Mas harganya berapa sih? Mas promonya apa sih? Negosiable pun boleh. Betul. Mas aku bawa grup dong, harga segini. Gak mau, datang aja. Iya. Kalau mau lihat dulu soalnya boleh ada yang berbeda. Mas lihat dulu ya makannya seperti apa sih? Boleh, datang aja. Datang lihat dan sebagainya. Venue-nya kayak apa? Banyak ini siang ini juga ada. Mas tak lihat venue-nya dulu dong, ordernya kayak apa? Showing ya Pak ya. Dulu. Mas mau lihat dulu makanan silahkan. Kan ada yang kayak gitu. Tapi ada yang langsung datang kan dari luar kota. Ada satu Mas Aska yang kemarin kita launching pertama ya. Perdana datang ke Haris beliaunya. Langsung tetap makan semuanya, sajak keliling, saya lihat-lihatin. Selesai makan saya minta komen kan, udah belinya udah pulang, ibu komen dong masukannya apa. Good, very good, karena saya pernah setiap tahun saya keliling di beberapa hotel, baru sekarang mampir ke Haris, tesnya masuk ke lidah orang Semarang. Memang seperti itu. Mau Chinese food, mau Western, memang tesnya atau rasanya harus masuk ke lidah kita Mas. Karena Western atau Chinese food yang makan juga orang Jawa Pak. Nasinya termasuk.
Oke, teman kata kita, nggak kerasa ya kita sudah ngobrol Iya, dari saya. Teman kata jangan, saya nggak mau selesai. Apalagi nih, public area lantai 7 jangan lupa di Aris Cafe untuk buka puasanya. Di situ nanti ada mini golf, mau foto-fotoan di situ bisa. Ada spot foto untuk foto booth juga. Ada ontak ya. Udah, pokoknya kalau kita gitu. ngomong kayak gini tuh nggak selesai, ada gambarannya kayak kayak gimana sih, langsung aja kayak datang aja ya, langsung gitu ya. boleh datang Langsung langsung showing atau boleh kepoin Instagram, di situ ada gambarnya semua yang akan lebih jelas kayak gitu sih. Oke, terima kasih Mas Aska, Mas Adi sudah datang di podcast Kata Kita. Terima kasih Mas Fauzi Iya, sudah diundang ya. Terima kasih Mas Fauzi udah cuap-cuap pagi ini. Walaupun puasa, tapi tetap beliau berdua ini tetap cheerful, happy. Tuntutan karir. Enggak sih, kalau itu emang sudah sifat saya sih. Iya. Jualan Mas, jualan. Iya, jadi baik teman-teman podcast Kata Kita, kalau yang tertarik sudah dijelaskan sama Mas Adi, Mas Aska tadi reservasinya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dah.